Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih karena kita bertemu kembali tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita dalam momentum tahun baru Hijriah 1446 Hijriah di awal bulan Muharram ini. Sungguh sangat tepat sekali kita bagaimana mengkaji tentang hikmah-hikmah yang terkandung dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tentu ini akan menjadi bekal bagi kita ke depannya bagaimana memaknai hijrah tersebut, khususnya terkait dengan ukhuwah Islamiyah. Untuk itu tema kita pada hari ini akan membahas tentang hijrah dan persatuan umat yang akan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS MBA PhD. Beliau merupakan pimpinan dari Majelis Ta'lim Tazkirah Sumatera Utara dan beliau juga merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Buya? Sehat Buya? Alhamdulillah sehat walafiat. Gembira sekali tahun baru melihat ibu-ibu bertambah semangat mengaji dan bertambah bahagia lihat Ustadz Yuzaidi semakin ganteng. Masya Allah. Tentu alhamdulillah dengan kehadiran Buya di sini semakin semangat ini ingin mendengarkan ilmu. Buya, bagaimana kabar santri-santri kita di pesantren Buya? Oh alhamdulillah, pesantren kita mentargetkan kuota 100 santri dan sekarang sudah hampir 80. Mohon doanya karena kita semua tingkatan TK, SD, SMP, Aliyah juga sudah berjalan dan alhamdulillah makin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Mohon doanya. Alhamdulillah, insya Allah, insya Allah, semoga semakin berkembang dan mencetak generasi yang berkualitas. Amin, ini Buya. Ya. Terima kasih Buya sudah berkenan menyiapkan waktu hadir di sini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, seperti biasanya kita tadi mendengarkan zikir pembuka di ruangan studio ini yang Masya Allah cukup kompak. Suaranya cukup kompak, seragamnya cukup kompak, senyumnya juga cukup kompak lebarnya. Dan kita akan sapa bersama-sama ini ibu-ibu. Assalamualaikum ibu-ibu. Bagaimana kabarnya ibu? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah dikabari keluarga supaya ditonton hari ini ibu? Insya Allah sudah. Masya Allah. Ini kita mau dengar dulu yel-yel. Sudah latihan yel-yelnya ibu? Sudah. Agak ragu jawab iyanya. Insya Allah. Baik. Yang pertama kita dengarkan dulu dari Majelis Ta'lim Soleha Tangguh. Persilahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soleha Tangguh, wanita hebat. Dengan kita kuat, dengan ilmu kita mantap. Ngaji bareng Buya, nyaman di hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini ibu nampaknya masih grogi nih masuk TV nih ya. Belum tangguh ya. Tapi luar biasa nih ya. Ini nampaknya persiapannya untuk busana ini cukup lama ini ya.
Mesannya agak lama nih, setahun yang lalu ya, Anda ya. Baik, selanjutnya Majelis Taklim Adnisa Galang. Persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Buya, kami dari pengajian Anissa Galinda Galang. Masya Allah. Ngaji bareng Buya, nyaman di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kemari tadi naik apa Ibu? Naik mobil. Oh naik mobil, baik Masya Allah. Masing-masing mobil Ibu ya? Masing-masing. Patut rame kali parkir tadi, saya nggak dapat parkir tadi. Baik, baik selanjutnya ini Majelis Taklim Medan Denai. Persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Silaturahmi Medan Denai. Istiqomah, takbir. Ngaji bareng TPRI. Baik, tepuk tangan, Assalamualaikum warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Ibu ya, ini semangat luar biasa nih. Dan yang terakhir ini dari Majelis Taklim, ini binaan Buya ini. Majelis Taklim Tazkira Sumatera Utara. Persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tazkira, berzikir, berdoa, penyejuk kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Ada yang terbalik tadi Bu ya. Duluan berdoa dia baru berzikir Bu ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu sudah mempersembahkan yel-yel. Dan Masya Allah ini cukup luar biasa ya. Mempersiapkan seragamnya yang luar biasa. Ini ada hitam, ada putih, ada... Ini warna apa Ibu? Baik, terima kasih sudah luar biasa kemari. Bersusah payah datang di studio. Insya Allah kita siap mendengarkan tausiah dari Buya ya. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, kami nanti akan memberikan kesempatan kepada pemirsa di rumah untuk bertanya kepada Buya terkait dengan tema kita, dan juga ibu-ibu yang ada di studio kita berikan kesempatan yang sama untuk nantinya bertanya kepada Buya. Dan pemirsa yang di rumah bisa menghubungi di nomor 081161000386. Baik, tidak sabar kita mendengarkan tausiah dari Buya terkait dengan hijrah dan persatuan umat. Buya, ini momentum kita sangat sesuai sekali Buya. Untuk muqaddimah dipersilahkan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahu nadim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan karunia Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang sangat kami hormati dan kami cintai, terutama yang tetap mengikuti acara ngaji bareng di TVRI Sumatera Utara, di mana tentu sangat setia dengan kajian kita hari ini, dan yang berada di studio, ibu-ibu baik yang dari kota Medan, dari Galang, dan dari berbagai penjuru yang sangat kami hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita sudah masuki tanggal 6 Muharram 1446 Hijriah. Kita sudah berada di tahun baru yang dalam konteks nama disebut dengan tahun Hijriah.
karena ada hubungannya dengan peristiwa hijrah Rasulullah Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Ada 9 ayat lebih dari berbagai surah dalam Al-Quran membicarakan hijrah, dan selalu konteks hubungannya adalah iman dan jihad. Apa artinya ini? Bahwa dalam kehidupan umat Islam dari awal sampai saat ini tidak luput dari bagaimana iman itu selalu mendapatkan ujian. Secara umum umat Islam terutama di masa Rasulullah diuji dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Lalu diuji dengan hijrah ke Madinah. Dan yang ketiga diuji dengan perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan. Dan semua itu adalah menjadikan umat Islam semakin bersatu dan kuat. Dan kemudian selain bersatu dan kuat membawa hikmah. Makkah Madinah semula terpisah. Karena Madinah disebut dengan Yasrib. Menurut historis, penemunya itu memang Pak Yasrib. Tapi ada yang mengatakan Yasrib itu arti dari lokasi kawasan wilayah yang agriculture, pertanian. Di sana ada kaum Aus, Hajraj, umat Yahudi dan Nasrani. Di Makkah sendiri adalah suku Quraisy dan kebanyakan mereka politeisme. Tapi dengan turunnya agama Islam dan didakwakan oleh Rasulullah seraya hijrah ke Madinah, wilayah ini menyatu menjadi apa yang dikatakan Al-Haramain, yaitu Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Yang kedua, umat yang mendiami jazirah Arab yang kita sebut dengan masyarakat nomaden, berpindah-pindah karena mencari sumber kehidupan yaitu air, suka berebut, suka berkelahi, suka berperang. Tapi kemudian menjadi bersaudara dalam iman. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi iman telah menyatukan mereka sampai hari ini. Sampai hari ini kita bisa merasakan betapa nyamannya ke Makkah, ke Madinah ketika berhaji, berumrah dan ziarah. Ibu-ibu sudah pernah umrah? Haji? Sudah ada yang belum? Berangkatlah, saya tanggung doanya. Doanya ya, insya Allah doanya. Lalu yang ketiga, Rasulullah membangun umat dengan konteks akidah. Jadi ketika di Makkah umat Islam dibina, tapi saat itu secara historisitas belum ada ibadah karena baru diturunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga manusia diberitahu ada yang menciptakan semesta jagat raya termasuk diri kita, itu Allah. Dan ini adalah bagian awal daripada Al-Quran. Sehingga amalan orang Makkah sebagai umat Islam ketika itu zikir dan membaca Quran. Jadi zikir, baca Quran adalah amalan pertama. Nah setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah melaksanakan ibadah salat sebagai ibadah pokok berjamaah di masjid. Maka itu masjid adalah tempat bersatunya umat. Tidak hanya ibadah tetapi masjid adalah Baitullah, tempat beribadah menyembah Allah. Masjid adalah Baitul Insan, tempat umat beriman berkumpul, bersatu, bersaudara. Dan masjid adalah pusat kegiatan yang dapat menghasilkan ekonomi atau Baitul Mal. Jadi masjid Baitullah, Baitul Insan, Baitul Mal. Dengan begitulah hijrah ini sampai sekarang kita rasakan sebagai satu hikmah yang membuat umat itu bersatu. Kita lanjutkan setelah ada yang bertanya nanti. Masya Allah. Baik, itu luar biasa muqaddimah dari Buya. Dan seperti biasanya kami mengajak pemirsa yang berada di rumah untuk bertanya kepada Buya dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Dan juga ibu-ibu kami berikan kesempatan sebagaimana tadi yang dikatakan Buya. Mungkin ibu-ibu ada yang ingin sudah bertanya, yang betul-betul ingin bertanya atau ecek-ecek pun boleh lah. Ada yang ingin bertanya ibu? Ayah silahkan dari Majelis Ta'lim An-Nisa Galang ya. Persilahkan berdiri ibu. Ya silahkan berdiri. Sebut nama dan pertanyaannya. Ya silahkan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Buya, nama saya Dewi Puspitasari SH SPD dari Majelis Taklim An-Nisa Galinda Galang Kabupaten Deli Serdang. Ingin bertanya kepada Buya.
Apa perbedaan persatuan dan kesatuan di kalangan umat Islam, Buya? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ini bisa kita jawab langsung, Buya, terkait dengan... Boleh sekaligus dua. Baik, kita tampung kembali. Ibu yang ingin bertanya lagi siapa? Oke, silahkan dari Majelis Ta'lim Medan Denai ini ya. Persilakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Bariah Nasution SPD dari Majelis Taklim Silaturahmi Medan Denai. Assalamualaikum Buya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara menyatukan umat Islam baik secara nasional maupun secara internasional? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Buya, ini ada dua pertanyaan Buya yang sudah diberikan kepada Buya ini. Bisa dijawab sekaligus ini Buya. Persilakan Buya. Pemirsa yang berada di rumah, kita juga menunggu pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah ya. Di studio ini mereka sudah ketemu langsung, tapi Bapak Ibu dari rumah silakan. Yang menarik ialah bagaimana menyatukan umat Islam. Tadi ada pertanyaan dari Bu Dewi, dari penyajian Anissa Galang, apa beda kesatuan dengan persatuan? Kalau persatuan itu fisiknya, ada umat Islam bersatu dalam ormas, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Persis, ada Al-Ittihadiyah, ada Al-Wasliyah. Itu persatuan umat Islam. Apakah semua persatuan itu menyatu? Nah itu yang paling penting. Kesatuannya itu apa? Kesatuan dalam kehidupan sebagai umat beragama, tentu bersatu dalam iman, bersatu dalam ibadah. Ini sudah nih alhamdulillah. Bersatu dalam iman, semua kita bersatu di bawah panji-panji kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bersatu dalam ibadah, oke. Kita salat zuhur semuanya 4 rakaat. Nggak ada orang salat zuhur 3. Di Medan, Jakarta, Malaysia, Amerika, Ceylon, semuanya all the same. Lalu bersatu dalam ekonomi. Belum. Umat Islam masih ada yang belanja sama umat Islam. Masih ada yang belanja sama umat lain. Nggak ada sentimen. Tapi ketika saya pernah, di luar negeri, ada seorang China yang menunggu taksi. Kita heran melihat dia berulang kali taksi menawarkan kesempatan untuk, kalau bahasa kita di sana, how are you? You need taxi? This taxi? No. Ada 10 taksi yang sudah menawarkan untuk mengangkat dia, enggak juga dia naiki. Terakhir ada taksi yang kebetulan bermerek tulisan China dan yang membawa itu pengurus, driver itu orang China, taksi Wong Xionghua, kira-kira gitu. Kenapa dia harus begitu? Ya, boleh kita berpihak kepada umat yang seakidah dengan kita atau mungkin yang sesuku dengan kita, itu tidak salah. Jadi umat Islam pun boleh berpihak kepada saudaranya dalam hal ekonomi. Kalau bisa berpihak, kenapa tidak? Karena umat lain juga begitu. Tapi tidak berarti ini menghilangkan persatuan yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Tapi umat Islam kan memang memiliki jumlah yang cukup banyak, hampir 2 miliar di dunia ini. Jadi kesatuan dalam akidah udah jelas, kesatuan dalam ibadah udah jelas, kesatuan dalam muamalah, apalagi kesatuan dalam politik siasah itu belum. Nah inilah yang kita perlukan supaya umat Islam itu menjadi kekuatan yang dapat memberi manfaat kepada bangsa, negara dan tanah air. Karena kalau kita lihat kuantitas umat Islam di Indonesia hampir 85%. Kalau cerita bayar pajak, tentu umat Islam juga bayar pajak. Dari 100% penduduk Indonesia, kalau umat Islam bayar pajak 85%, berarti pembayar pajak terbanyak adalah umat Islam. Itu tidak bisa dibantah. Nah masalahnya ialah bagaimana menyatukan umat ini. Kita hendaklah satu, merasa bersaudara dunia akhirat, maka dunia ini pun harus kita urus, akhirat pun harus kita urus. Setuju? 5 orang. Setuju? Di dunia ini kita hidup pada belahan negara yang namanya Republik Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setuju kita menjaga negara ini? Dari Sabang sampai ke Sabang sampai ke Galang.
Dari Sabang sampai ke Papua gitu kan. Nah itu. Yang kedua, mari kita bersatu dalam semangat, yaitu semangat hidup untuk menegakkan kebenaran, menegakkan yang hak, al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Allah Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin, jangan menjadi orang yang merugi. Yang dalam kaidah Islam disimpulkan amar ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Sama-sama kita mengajak kepada kebaikan, sama-sama kita mencegah kemungkaran. Nah yang ketiga, mari kita lihat persamaan, jangan lihat perbedaan. Ini ada perbedaan dikit dalam hal yang sifatnya ibadah-ibadah khilafiyah, sudah nganggap enggak saudara. Di mana sholat tadi? Di UMSU. Loh kok di UMSU? Itu kan Muhammadiyah. Rupanya kalau Muhammadiyah kenapa? Kan itu kan. Ini yang kadang-kadang harus kita rasakan sebagai sesuatu yang menjadi substansi dari persatuan kita dan kesatuan kita. Maka carilah persamaan, jangan cari perbedaan. Nah terakhir, bagaimana untuk menyatukan umat ini? Kita harus memiliki one commando. Ya, kita mesti punya satu komando dalam taraf internasional. Teman-teman kita di sebelah tetangga sana, umat Katolik ada komandonya? Ada. Umat Protestan ada komandonya? Ada. Di mana itu? Ada yang di Vatikan, ada yang di Roma gitu kan. Ada Paus Paulus dan ada lagi nanti pendeta ya. Kita, siapa komando kita? Nah, alhamdulillah saya membaca di berbagai media, umat Islam sekarang sudah melangkah maju, terutama yang disponsori oleh Muhammadiyah, yaitu from now, this year, we use International Islamic Calendar. Kita akan memulai penggunaan kalender Islam internasional, mulai dari 1446 Hijriah ini. Walaupun mungkin itu banyak mendapatkan tantangan segala macam, tapi ini masalah yang boleh kita berbeda, tetapi hendaknya berbeda tapi bersatu. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada Bhinneka Tunggal Ika tingkat nasional, yaitu berbeda-beda tapi satu. Ada berbeda-beda negara tapi satu sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Bu ya. Baik, Masya Allah. Sudah cukup jelas jawabannya Ibu ya. Terkait dengan bagaimana perbedaan antara persatuan dan kesatuan, serta bagaimana menjaga kesatuan ya. Alhamdulillah. Dan kita berikan kembali nih kesempatan kepada Ibu, tapi kita prioritaskan dulu dari rumah ya, pemirsa dari rumah, untuk dapat terhubung bersama kita di nomor 081161000386. Judul kita adalah Hijrah dan Persatuan Umat. Baik, sembari menunggu pertanyaan pemirsa di rumah, kita berikan dulu kesempatan kembali kepada ibu-ibu yang ada di studio. Ibu, siapa yang ingin bertanya? Baik, kita persilahkan dulu dari Majelis Ta'lim Tazkirah. Siapa yang ingin bertanya, Ibu? Oh, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajiah Legini dari Majelis Taklim Tazkirah, berasal dari Petumbukan Al-Wasliyah. Alhamdulillah. Kecamatan Galang. Ya. Di sini Buya, saya mau bertanya, apakah hijrah itu masih diperlukan sekarang? Dan demikianlah pertanyaan dari saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali memberikan kesempatan ya kepada Majelis Taklim Solihah Tangguh. Yang ingin bertanya siapa? Ada? Baik, silakan Ibu. Silakan berdiri, sebut nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Fitri Oktavianoya dari Majelis Taklim Solihah Tangguh, Medan. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya, Buya, apakah hikmahnya persatuan atau kesatuan umat itu? Demikian Buya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Buya, ini ada dua pertanyaan dari Tazkirah dan dari Majelis Taklim Solihah Tangguh. Solihah Tangguh ya. Baik Buya, ini tadi pertanyaan tentang apakah diperlukan lagi hijrah untuk saat ini. Dan tadi pertanyaan dari Majelis Taklim Solihah Tangguh, apa hikmah di balik persatuan dan kesatuan itu? Persilakan Buya.
Baik, pemirsa yang berbahagia, terutama yang tetap di layar kaca mengikuti acara ngaji bareng di TPRI Nyaman di Hati, dan ibu-ibu para jamaah di studio yang alhamdulillah hari ini sangat berbahagia karena disaksikan oleh suami, anak, menantu dan cucunya masing-masing. Ya, saya bahagia sekali karena ibu-ibu hari ini dalam suasana tahun baru semuanya kayaknya pakai baju baru ya, alhamdulillah. Bu Legini berbicara tentang bagaimana umat Islam itu berhijrah tadi ya. Kemudian hijrah itu menghasilkan sesuatu yang sudah saya kemukakan tadi hikmahnya di depan. Lalu lebih di dalam lagi dengan pertanyaan ibu tadi yang menanyakan apakah sekarang ini masih perlu lagi hijrah. Tentu secara etimologi kita akan membahas hijrah itu artinya apa? Pindah, bergerak, bergeser, berubah. Kalau bahasa Inggrisnya move, maka ada istilah anak gaul move on, gitu ya. Nah, kamu kok nggak move on sih kok gitu-gitu aja, kan gitu kan? Nah, substansinya itu apa? Intinya apa? Berubah kepada keadaan yang lebih baik. Ada teman tinggal di Sumatera Utara lalu pindah ke Riau. Kita nanya dia, kenapa pindah ke Riau? Di sini tanah pun cuma sedikit, anak banyak. Terus ya di sana kita buka lahan lalu bisa nanam sawit segala macam, meningkat ekonominya. Dia buka tidak lebar cuman 100 hektar. Kan beda itu. Lalu hijrah secara geografis, pindah tempat, mungkin masing-masing kita sudah manggon di tempatnya. Tapi hijrah secara idealis, apa itu? Bagaimana kita berubah dari keadaan yang sudah baik kepada yang lebih baik dan yang sudah lebih baik kepada yang paling baik. Dalam perspektif tasawuf, hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat itu adalah makom kolbu. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, ya, surah Ar-Ra'du ayat 11, Allah ingatkan itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah ma bi anfusihim. Pertanyaannya ialah anfus itu apa? Dalam konteks tasawuf, anfus itu adalah jiwa. Maka ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Nafs itu singular, tunggal, mufradah, dan jamaknya adalah nufus, anfus, ya. Kalau begitu, bagaimana kita mengubah untuk pindah dari satu makom yang sekedar kita kenal kepada Allah menjadi taat kepada Allah, menjadi cinta kepada Allah, menjadi ingin dekat kepada Allah, menjadi ingin dicintai oleh Allah. Maka dari tingkat mukminin naik lagi ke tingkat muslimin, muhsinin, mukhlisin, muttaqin, muqarrabin, muhibbin. Nah, perpindahan dari satu makam ke makam itulah yang perlu kita pelajari, yaitu bagaimana kita dari waktu ke waktu bisa makin dekat kepada Allah. Makin dekat kepada Allah. Kalau sholat adalah salah satu media, banyakkan sholat sunatnya. Kalau membaca Quran adalah satu media untuk dekat kepada Allah, rutinlah baca Quran. Kalau bersolawat adalah media ibadah untuk mendekatkan kepada, banyaklah bersolawat. Kalau bersedekah adalah medianya, maka banyaklah bersedekah. Tetapi di Quran disebutkan, ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Dengan berzikir hatimu tentram, imanmu akan mantap. Maka berzikirlah. Berzikirlah. Baik zikir lisan maupun zikir dalam hati maupun zikir nafas. Ini yang paling penting berubah. Lalu kepada Ibu Fitri ya, yang menanyakan apa hikmahnya rupanya kalau kita sudah bersatu. Begini, lidi itu kalau satu ada gunanya. Ada dipotong untuk nyucuk daun pembungkus lontong. Kalau kami di kampung namanya biting itu. Tapi kalau dia banyak diikat jadi satu, bisa menyingkirkan sampah. Jadi kesatuan itu adalah merupakan ikatan dari persatuan-persatuan yang mungkin sumbernya adalah beberapa. Apa gunanya? Untuk menguatkan. Kita ambil contoh. Sebuah tiang yang di sana itu ada semen, ada pasir, ada kapur, ada besi, dan lain-lain. Itu banyak unsur, tapi nyatunya itu kan yang penting. Sehingga bisa menjadi sebuah tiang menyokong bangunan sebuah rumah. Dan kita umat Islam
Persatuan boleh banyak, tapi kesatuan itu yang paling penting. Nah, majelis yang kita hadiri sekarang ini kan menyatu dalam satu kajian, gitu kan. Coba kalau masing-masing ini kepingin kajian ekonomi, ini kajiannya boleh, tapi khusus untuk ngaji bareng ini, apalagi kita yang memulainya dulu adalah kajian tasawuf, mempelajari hakikat daripada kolbu kita. Maka Bu Fitri, kesatuan itu hikmahnya adalah membuat kita tidak berserak, walaupun beraneka ragam. Contoh, Ibu Ligi ini mungkin orang Jawa ya, pernah dengar urap, pecal, pernah ya? Itu urap atau pecal itu macam-macam kan? Bahannya macam-macam kan? Ada garam, ada gula, ada cabai, ada asam jawa. Yang paling banyak itu apa? Sayur-sayuran. Nah, kalau garam minta sebanyak sayur, kok aku cuman dikit? Oh, jadilah itu asin gitu kan? Terus kalau gula minta sebanyak kacang tanah, jadilah pecal itu manis. Maka menurut porsinya masing-masing. Gitu ya. Nah, jadi Bu Fitri, kesatuan itu adalah inti daripada persatuan. Terima kasih. Masya Allah, tentu sangat penting sekali persatuan kesatuan ini Bu ya. Betul. Kalau Ibu jangan kebanyakan garamnya Bu, urapnya Bu ya. Nanti kalau kebanyakan namanya asinan nih Bu ya. Gulanya pun jangan kebanyakan, nanti manisan nih Bu ya kan. Betul. Masya Allah, ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Saya tengok ada yang semangat kali ini, tapi nanti saya suruh tak ada pula pertanyaannya. Nah, baik. Ini saya beri dulu kesempatan kembali. Siapa yang ingin bertanya terkait dengan tema kita? Siapa yang lagi ingin bertanya? Ada? Silakan. Baik, ini nampaknya ada yang di atas tribun ini Bu ya. Tribun terjauh dan tertinggi nih Bu ya. Bisa dikasih mic-nya ke belakang. Kita persilahkan dulu. Silakan. Dari anggota Majelis Ta'lim Salihah Tangguh ya. Ya, silakan. Iya, silakan. Kasihkan mic-nya Ibu, silakan. Iya. Sudah ada mic-nya? Ya. Kalau jauh ya, langsung aja. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana SKM dari Majelis Taklim Solehah Tangguh Kota Medan. Ingin bertanya Buya. Silakan. Bagaimana cara menghadapin di zaman milenial generasi Z yang dikenal generasi Z untuk tetap istiqomah di jalannya Allah dengan banyaknya perbedaan, tanggapan ibaratnya kemajuan teknologi agar kita tetap taat pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih. Baik, tadi kayaknya ada yang nunjuk juga di sana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nampaknya dari Majelis Taklim Medan Denai ini ada lagi yang bertanya. Silakan Ibu, sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailan Hafizah Nasution dari Majelis Taklim Silaturahmi Medan Denai. Di sini saya ingin bertanya kepada Buya, di dalam Islam apakah perbedaan pemikiran antara golongan Islam dengan golongan nasionalisme? Mohon dijelaskan di dalam golongan bernegara. Islam dan golongan nasionalisme. Nasionalisme Buya. Oh ya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Baik, kita dengarkan jawaban dari Buya terkait dengan dua pertanyaan tambahan. Persilahkan Buya. Qala Rasulullah SAW, taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Itu hadis. Aku tinggalkan pada kalian dua pusaka. Apabila kalian berpegang teguh kepada yang aku tinggalkan itu, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Hadis ini adalah merupakan pijakan dasar umat Islam, terutama sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan hadis. Tapi Al-Quran ini kan kalamullah berbahasa Arab, perlu kita pahami, baik untuk memahami hukum, syariat, dan lain-lain.
perlu ada orang yang ahli dalam bidang itu yang mampu mengistimbatkan hukum. Oleh karena itulah, untuk berpegang kepada Al-Quran kita perlu ada ulama yang mumpuni untuk itu. Tidak semua kita yang pandai baca Quran, lalu kita pandai baca tafsir, lalu membuat tafsir sendiri di medsos. Itu enggak. Di negara Saudi, di negara Malaysia, yang di Saudi itu turunnya Al-Quran, mereka orang Arab, itu pun ada mufti. Di Malaysia ada mufti, orang yang punya kewenangan untuk berfatwa. Nah kita juga harus seperti itu, supaya tidak kita menjadi bingung karena banyaknya medsos tadi. Nanti masing-masing penceramah berfatwa menurut ilmu yang ada sama dia. Tidak salah, tapi kita tidak kembali kepada kesatuan itu. Jadi mufti itu adalah ulama yang memang memiliki kewenangan untuk berfatwa. Saya baru pulang dari Kuala Lumpur kemarin, mohon maaf, tidak ada maksud membanggakan. Tapi di sana alhamdulillah bagaimana umat itu patuh kepada mufti, dan perayaan Tahun Baru Islam itu luar biasa. Kebetulan penceramah Abdul Somad dan kami gabung bersama di sana. Beliau lebih dari raja disambut oleh pemerintah Malaysia itu. Kenapa? Ada mufti serentak. Bikin Selangor, dibikin di Kuala Lumpur, dibikin di Malaka, dan sebagainya. Jadi untuk menyatukan kita, berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi perlu kita mengikuti ulama. Yang tentu ulama itu banyak, tapi ada mufti. Itu Bu Soleha Tangguh ya. Lalu Ibu yang dari Denai tadi, Bu Nasution ya. Ini pertanyaannya lebih kepada suasana kebersamaan dalam sebuah wilayah tempat tinggal. Apa bedanya kelompok agamis dan kelompok nasionalis? Gini aja, kalau nasional itu adalah maksudnya Indonesia, maka secara kewilayahan kita tinggal di bumi yang sama, yaitu bumi tanah air Indonesia. Betul? Pemerintahnya Indonesia. Maka mari kita jaga kenasionalan kita sebagai rakyat Indonesia. Tapi Indonesia ini kan bagian dari sedemikian banyak negara-negara yang ada di dunia kan. Di dunia ini umat Islam ada di Malaysia. Halo? Ada di Amerika? Ada di Cina? Maka Islam adalah merupakan agama yang telah menjadi pemersatu umat yang beragama Islam. Jadi kalau agamis artinya kita berpedoman pada agama kita. Patuhilah ajaran agama. Sebagai orang yang nasionalis adalah orang yang patuh kepada negaranya. Dasarnya adalah Pancasila. Undang-Undang Dasar 45. Bendera kita merah putih. Lagu kita Indonesia Raya. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak sulit. Jadi nasionalis menyatu ke kelompok agamis mudah. Tapi kalau kita sebagai umat beragama lantas disempitkan dengan nasionalis, sehingga nanti sebagai umat yang beragama, kita kadangkala ingin melaksanakan ajaran agama, lalu karena sifat-sifat yang terbatas di negara enggak boleh, ya tidak mungkin. Itulah bersyukurnya kita punya negara yang Undang-Undang Dasar 45 itu menjamin setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Undang-Undang Dasar 45 pasal 20 pasal 29. Jadi nasionalis dengan agamais tidak mesti dipertentangkan. Orang yang nasionalis bisa agamis, bisa ya kayak kita gini. Orang yang agamais bisa nasionalis, bisa. Kita jaga negara kita. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah. Yang nyuruh nyanyi siapa? Udah habis waktunya. Udah. Pokoknya kita hebat menjaga kesatuan. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita nasionalis, kita juga agamais. Betul? Dan nanti lagunya teruskan sendiri di rumah. Satu nusa, satu bangsa. Kalau ibu pantang dipancing nih Bu ya. Pantang dipancing. Luar biasa. Nasionalis dan agamais ya. Masya Allah. Tentu sebagai generasi milenial ya, anak-anak muda sekarang ini menjadi perhatian penting dalam agama. Harus benar-benar memahami Al-Quran dan Sunnah. Tentu pemahaman yang lurus
yang punya kapasitas seperti tadi adalah seorang mufti ataupun fatwa sehingga benar-benar dapat mengamalkan ajaran Al-Quran secara menyeluruh. Dan Buya, ini kita sudah tidak terasa ini berada di penghujung acara. Buya, untuk kalimat penutup terkait dengan tema kita ini dipersilahkan Buya. Ya, cuman penanya dari luar nggak ada yang masuk ya. Nampaknya belum ada masuk nih Buya. Bahasa kami ini jualannya hari ini orang dalam aja ya. Karena kita juga mengharapkan dari luar yang bertanya, kadang ada kritikan segala macam, asik tuh ya. Baik, para pemirsa yang berbahagia, tidak terasa kita sudah menjelang akhir acara. Ada 3 yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa hijrah adalah perubahan yang berbasis kepada iman, lalu perjuangan yang memang menghendaki pengorbanan untuk meningkatnya kebaikan sebagai hamba Allah. Jadi tidak ada artinya perubahan tanpa peningkatan kebaikan sebagai hamba Allah, terukur dari ibadahnya dan akhlaknya. Yang kedua, hijrah adalah merupakan perubahan yang sifatnya geografis. Jadi boleh saja kita pindah dari sana kemari. Makanya dalam kalangan PNS ada kegiatan PNS yang mutasi, pindah-pindah. Dan Ustadz kita ini sudah lulus untuk ujian, sudah lulus untuk menjadi mahasiswa program doktor, ya. Dan kita doakan nanti insya Allah di Universitas Islam Syahid Jakarta, ya, bakal hijrah juga ini ke Jakarta. Tapi saya bilang walaupun hijrah ke Jakarta, kalau pas libur datang ke sini kita ceramah di sini. Setuju Bu? Doakan lulus ya. Alhamdulillah. Itu hijrah secara geografis tapi dalam kepentingan akademis. Nah, yang ketiga, bahwa sepeninggal Rasulullah setelah hijrah ke Madinah dan akhirnya beliau wafat di haji terakhir yang disebut dengan haji wada, beliau tinggalkan kepada kita pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ayolah jadikan anak kita tetap beriman kepada Allah, lalu patuh kepada Rasulullah, memahami Al-Quran, mencintai ulama, dan juga sekaligus mencintai masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Buya. Masya Allah tadi ibu luar biasa antusias, sampai saya pun tak ada pertanyaan nih Buya, semua diborong sama ibu-ibu. Masya Allah, sehat-sehat Buya selalu, dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan berikutnya Buya. Dan ibu-ibu, Masya Allah terima kasih banyak, ini luar biasa, tadi banyak sekali yang bertanya, dan yang ingin bertanya mohon maaf kalau belum kita berikan kesempatan karena waktu kita sangat terbatas. Insya Allah akan datang dapat kembali kemari ya Bu ya. Dan nanti tinggal konfirmasi aja. Mudah-mudahan kemari nanti Jumat depan, tapi jangan tiap Jumat juga Ibu ya. Karena nanti Ibu aja nanti tamunya. Terima kasih Bu, kirim salam sama keluarga, sehat selamat sampai di rumah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebagaimana disampaikan Buya tadi bahwa salah satu hikmah yang terbesar dalam hijrah ini adalah untuk menjadikan kita umat yang bersatu, ummatan wahidah, umat yang menjaga persatuan dan kesatuan, dan insya Allah dengan kesatuan tadi akan dapat memberikan maslahat atau kebaikan yang lebih besar lagi. Tentu ini harus dilakukan dengan saling menjaga persamaan, tidak memandang lebih detail tentang perbedaan di antara kita. Nata'awan fi ma tafaqna wa natasamah fi ma ikhtalafna. Kita saling mendukung terhadap apa yang kita sepakati dan saling bertoleransi terhadap apa yang berbeda di antara kita. Saya Zaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.